Dia pengen banget nurunin berat badan, tapi mahnya nggak kuat kalau dia mesti lakukan intermittent fasting. Jadi apa yang harus kita lakukan? Teman-teman harus pahamin ini ya, karena saya perhatikan di mana-mana itu bicaranya intermittent fasting. Ya. Bahkan orang-orang yang tidak pernah melakukan gaya hidup rendah karbo pun melakukan intermittent fasting. Sebetulnya apa yang dalam bayangan kalian ya intermittent fasting itu? Apa ya? IF itu apa sih? Satu cara untuk melakukan defisit kalori kah? Sehingga berat badan kita turun gitu? Kalau itu yang kalian maksud, besar kemungkinan intermittent fasting ini tidak akan bekerja baik, yang ada teman-teman akan mengalami sakit MAH, GERD, dan sebagainya. Kenapa gitu? Karena yang teman-teman lakukan itu adalah membatasi kalori, mengurangi jumlah asupan kalori, sementara teman-teman tidak menyelesaikan masalah makanan buat otak. Buat semua yang masih makannya karbo, tapi mau ya istilahnya tuh sok-sokan intermittent fasting, kalian nggak akan bisa bertahan lama. Karena apa? Otak kita itu nggak boleh lapar, teman-teman. Seluruh tubuh boleh nggak makan sama sekali, kecuali otak. Ketika teman-teman tidak makan dari sarapan ya, skip sarapan, saya cuma makan sekarang jam 12, oh keren banget. Tapi saya pusing. Nah, terus gara-gara pusing bisa bertahan nggak intermittent fastingnya? Tercapai nggak body goal-nya? Enggak kan? Yang ada masuk UGD. Karena tiba-tiba mahnya kambuh, tiba-tiba apa itu namanya GERD-nya kambuh. Berarti apa yang salah di sini? Kalau kalian IF ya, yang masih karbo ya, kalian IF malah berakhir di rumah sakit. Orang-orang yang keto dari tadinya masuk rumah sakit, jadi nggak pernah mampir lagi ke rumah sakit setelah dia lakukan IF. Apa yang beda di sini teman-teman? Kalau buat orang ketosis, IF itu malah menyehatkan. Tapi kenapa buat yang karbo, IF malah menyengsarakan? Nah, jadi kalau misalkan kita ya teman-teman masih karbo, otak kita masih mengharapkan gula. Ketika teman-teman nggak makan atas nama intermittent fasting, maka liver nggak mau tahu ini apa-apaan nih. Udah jam 9 nggak ada makanan, jam 10, jam 12. Akhirnya dia pusing. Kalau teman-teman pusing, mengalami lemas, lemah, ya, loyo, kelayangan, sesungguhnya itu ciri-ciri otak kita kelaparan. Ya. Jadi ada satu organ tubuh yang kebutuhan energinya berkisar 20-30% dari seluruh energi tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan dia nggak mau tahu sedang ada makanan atau tidak ada makanan, pokoknya otak harus makan. Yes ya, itu namanya organ kita, the selfish brain. Brain, otak yang sangat egois. Dia dijulukin si otak yang egois. Kok gitu dia egois? Emang dia egois karena dia bos kita. Dia pemimpin kita, otak kita yang menentukan kita. Orang bisa bergerak atau tidak bisa bergerak itu dari otak. Kalau ada syaraf dari otak nggak nyambung ke tangan, tangan kita nggak bakal bisa begini. Pasti akan jatuh, terkulai, gini aja. Lihat orang-orang yang habis stroke. Somatic nervous system mereka mengalami gangguan. Sambungan dari otak, ya, dari otak kepada semua organ tubuh sempat terganggu atau terputus.
langsung organ tersebut bisa nggak berfungsi. Sedemikian penting otak kita, teman-teman. Kenapa dia sampai 30% sih, Bu Nela? Kan otak kan cuma segini doang ya. Kecil banget ya. Dibandingin badan kita, sel kulit kita. How come gitu? Dia bisa ngabisin energi sampai 20-30%. Karena di sel otak kita, teman-teman, itu mitokondrianya bisa ribuan banyaknya di dalam satu sel. Ya, itu Masya Allah. Itu cuma Allah yang bisa punya kerjaan kayak begitu. Saking dia merepresentasikan perannya dia, ya, yang nggak boleh, dia tuh bekerja 24 jam, ya, 7 hari, 365 hari. Otak kita nggak boleh semenit aja nggak dapat makanan, kita pasti akan pingsan. Atau ada fungsi yang di shutdown sama dia. Mau kita, otak kita saking nggak dapat makanan, terus kalian nahan diri, terus nahan diri. Saya tuh baru turun 0,5 kilo, ya ampun, masa jam 9 udah gemeter sih. Tahan. Gemeter itu otaknya yang membuat teman-teman gemeter. Untuk apa? Memberi efek, memberi sinyal, gue lapar nih, gue panik nih, kata otak. Kenapa? Biasanya yang lewat-lewat di jalur blood brain barrier tuh gulanya tuh banyak, ada level tertentu. Tapi kenapa hari ini dia gulanya cuma setengah? Nah, otak itu akan merasa cemas, teman-teman. Ya, otak akan merasakan ketakutan, dia mulai khawatir, takut teman-teman tuh nggak nyediain dia makan lagi. Maka apa yang terjadi? Si otak akan mengirim sinyal kepada lambung kita untuk mengeluarkan hormon grelin. Tandanya kita lapar. Kalau kita bilang sekarang hormon grelin itu adalah hormon lapar. Oh, berarti kita harus buka kulkas atau masukin makanan ke penggorengan, kita masak, habis itu kita makan. Hormon grelin dibacanya di manusia modern kayak kita sekarang itu adalah sebagai hormon lapar. Titik. Padahal hakikat dari hormon grelin, ya, pada dasarnya itu adalah hormon yang memberi tanda kita untuk bergerak, untuk mencari makan. Jadi kita harus bergerak dulu, bukan langsung makanannya. Ya, tapi karena kita hidup di zaman istilahnya sekarang ini obesogenik era, di mana kelimpahan makanan itu luar biasa, maka gaya hidup yang sedang teman-teman ikutin ini, intermittent fasting lah, apa namanya ya, tidak diikuti dengan ilmu yang benar, akan bisa-bisa end up di rumah sakit. Karena batasin kalori tidak sama, mengurangi kalori, defisit kalori secara brutal kayak begitu ya, tidak memberikan alternatif kepada otak kita dengan makanan yang lain, yaitu lemak yang disebut dengan keton, itu adalah perbuatan yang sangat ceroboh. Ya, teman-teman. Kalau kata Dr. Ben Bikman, kalau kalian cuma mau nunda-nunda makan, ngurang-ngurangin kalori doang, tanpa kalian itu ketosis, kata dia. Dan kalian pengen berharap dengan begitu kalian bisa nurunin berat badan. Dia bilang, ya selamat deh, kata dia gitu. Ya udah, selamat aja deh. Artinya dia tahu itu nggak bakal survive. Ya, teman-teman. Karena teman-teman nggak akan bisa melawan otak kita. Bisa teman-teman lawan, tapi akhirnya tempat tidur, UGD akan jadi saksinya. Oke? Mau yang benar apa mau yang asal? Ya. Sementara kalau kita lakukan intermittent fasting dengan cara kita mulai menggeser metabolisme kita ke lemak, ya, itu sakit mah yang duluan sembuh. Jadi supaya intermittent fasting kita itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita, bukan jadi mudarat, maka kita harus memahami. Satu, ya, kita melakukan kalori restriction
Tidak sama dengan kalori defisit. Ya. Kalau kita nahan-nahan makanan harusnya kebutuhan kita 2000, kita makan cuma 500, itu pasti otak kita nggak bakal terima, dia kelenger. Karena 500 buat dia aja nggak cukup. Ya, teman-teman. Seluruhnya buat dia aja nggak cukup. Kalau 2000 kalori, dia 30%, berarti dia berapa? 600. Teman-teman cuma makan 500. Buat dia aja nggak cukup, nggak nampol. Oke, gimana buat seluruh tubuh? Jadi itu sesuatu yang sangat konyol jika teman-teman yang sedang FOMO sama IF, dikit-dikit IF, IF. Saya tuh bingung, IF, IF. Terus abis itu makannya apa? Ya makan biasa lagi. Nah terus mau ngapain? Cuma mau mempermainkan otak kita doang. Padahal ada cara yang lebih baik dari itu. Gimana caranya? Ya, saya kasih tahu yang benarnya ya caranya. Teman-teman selesaikan makan jam 8 malam. Besok pagi teman-teman skip sarapan. Oke? Ketika teman-teman skip sarapan dari pagi, teman-teman boleh minum. Boleh minum kopi, tapi saya yakin teman-teman kebanyakan sekarang yang baru mulai-mulai IF ini pasti pada punya sakit mah. Nggak usah coba-coba minum kopi dalam keadaan perut kosong. Ya, itu pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi saya pikir pasti banyak juga orang yang kayak model saya dulu. Saya dulu kalau minum kopi harus makan dulu. Jadi kalau minum kopi 3 kali sehari, 4 kali sehari, saya harus at least makan berat sedikit untuk mengalasi perut saya supaya nggak langsung ditiban sama kopi. Itu pasti saya akan sakit. Oke, teman-teman. Jadi caranya teman-teman nggak usah minum kopi dulu lah, ya. Minum teh, bukan teh hijau. Teh hijau teman-teman minum saat teman-teman makan, ya, refill namanya. Kalau di ketosis tuh kita istilahin kita punya refill siang dan malam. Refill, nanti saya jelasin kenapa istilahnya refill. Itu ada artinya. Ini yang teman-teman pahamin. Berarti saya makan terakhir jam 8 malam ya Bu Nela? Ya. Besok bangun tidur, makan apa? Enggak makan apa-apa. Cuma minum air putih, teman-teman pasti deg-degan dong. Ya, buat yang baru mulai, supaya nggak deg-degan sebelum mulai, saya sarankan teman-teman siapkan dulu yang namanya VCO. Oke? Virgin Coconut Oil. Ya. Nanti teman-teman minum VCO, kalau ada yang punya MCT ya silakan MCT. Terserah, bebas. 1 sendok makan. Diminum mulai dari jam 6 pagi. 3 jam sampai jam 6 sore. Bagi aja 3 jam, 3 jam, 3 jam. 1 sendok makan. Bu, saya jam 9 udah minum. Jam 10 saya gemeteran lagi, Bu. Minum lagi VCO-nya. Bisa kan? Gampang kan? Saya nggak bakal pusing ya, Bu? Insya Allah nggak pusing. Banyak minum, ya, dan boleh makan garam Himalaya supaya nggak pusing. Diemut garam Himalaya. Ya, jadi ketika itu teman-teman lakukan, coba aja sehari, 2 hari. Iya, kok saya nggak apa-apa ya? Akhirnya teman-teman akan terbiasa intermittent fasting. Belum selesai. Oke, ketika jam berbuka, jam 12. Kita intermittent fasting ambillah yang 16 jam. Fase induksi. Teman-teman, kalau udah berpuasa, udah niat intermittent fasting, kita berharap apa dari intermittent fasting? Berharap terjadi autofagi. Bersih-bersih sel kita. Oke? Daripada teman-teman habis selesai bersih-bersih, habis itu makannya dihajar dengan karbo sayur buah lagi, akhirnya lewat deh tuh ketosis. Keton yang kita udah eman-eman buat otak kita, disiram langsung sama gula. Jers. Otak kita balik lagi ke gula. Liver kita balik lagi, bukan tadinya udah sempet fat burning, udah bisa mulai belajar memberikan keton buat otak,
udah mulai transisi, tapi ketika teman-teman makan siangnya langsung makan hajar semua karena dari tadi pagi kan udah nggak makan nih ceritanya kan, kangen banget sama nasi, kangen sama ini itu. Jadi upaya intermittent fasting sama aja bohong. Ya, oke. Sekarang teman-teman lihat ada tulisan pantangan, nasi, sayur, ya, karbohidrat tuh dibaca ya, yang ada di layar saya tuh. Nah, lakukan pantangan itu dan teman-teman mulai makannya apa? Mulai fokus sama telur, ya, ikan aja. Kalau tadinya ikan dibakar pakai nasi panasnya digeser. Gak usah pakai nasi panas. Tapi saya masih ini loh Bu Nala, masih gelagapan. Minum lagi VCO-nya. Pokoknya udah, itu aja dulu. 3 hari teman-teman tuh survive. Teman-teman akan jauh lebih kuat. Oke? Paham ya? Nah, jadi makanannya apa? Pengganti dari yang dipantang itu, kan teman-teman pengen sehat kan? Maka penggantinya adalah kita makan lemak dan protein hewan. Oke?